Yo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat selalu ya. Kembali lagi dengan aku, Panorama Griffin Agusta di channel Griffin FC. Nah, dan hari ini aku bakal bawain materi yang cukup seru dan berguna banget, yaitu tentang simulasi Monte Carlo. Mungkin kalian belum pernah dengar apa itu Monte Carlo, jadi jangan khawatir. Nanti aku akan bahas mulai pengertiannya, tujuan, hingga cara kita pakai metode ini buat prediksi. Contohnya, kayak di bidang donor darah. Jadi jangan ngantuk-ngantuk ya, karena kita bakal belajar sambil santai tapi tetap dapat ilmunya. Yuk, let's go. Nah, yang pertama adalah pengertian simulasi Monte Carlo. Jadi, simulasi Monte Carlo adalah metode statistik yang digunakan untuk memahami dampak dari resiko dan ketidakpastian dalam model prediksi dan sistem kompleks. Teknik ini menggunakan pengacakan angka random atau random number untuk mensimulasikan berbagai kemungkinan hasil dalam suatu proses yang tidak pasti. Dan untuk tujuan simulasi Monte Carlo sendiri adalah yang pertama adalah memprediksi hasil dari proses yang bersifat acak atau tidak pasti. Simulasi Monte Carlo ini digunakan untuk memperkirakan kemungkinan hasil dari suatu sistem atau proses yang tidak dapat diprediksi secara pasti. Yang kedua adalah menganalisis risiko dan ketidakpastian. Metode ini sangat bermanfaat dalam mengukur dampak dari faktor yang tidak pasti terhadap hasil akhir. Yang ketiga adalah membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan memberikan gambaran tentang berbagai kemungkinan hasil beserta probabilitasnya, simulasi Monte Carlo membantu pengambilan keputusan memilih opsi terbaik. Yang keempat adalah meniru perilaku sistem nyata secara numerik. Digunakan untuk memodelkan situasi kompleks yang sulit diselesaikan secara analitis, seperti antrian, sistem keuangan, cuaca, hingga distribusi populasi. Yang terakhir adalah meningkatkan akurasi perencanaan dan prediksi. Dengan memperhitungkan berbagai banyak skenario, hasil prediksi menjadi lebih representatif dan realistis dibandingkan metode tunggal atau deterministik. Kemudian adalah pengaplikasian simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo banyak digunakan dalam berbagai bidang dalam kehidupan manusia, sepertinya adalah keuangan, yaitu untuk menganalisis risiko investasi. Yang kedua adalah dalam teknik, yaitu untuk evaluasi keandalan sistem. Dan ada juga untuk kesehatan, yaitu untuk memodelkan penyebaran penyakit. Dan untuk energi adalah untuk memperkirakan konsumsi dan produksi energi. Yang terakhir adalah untuk manufaktur, yaitu untuk penjadwalan dan optimasi proses. Nah, hari ini kita akan bahas soal, yaitu soalnya sebuah rumah sakit ingin memprediksi usia rata-rata pasien yang akan mengikuti program donor darah selama 7 hari ke depan. Dan data distribusi usia pasien laki-laki yang mengikuti donor darah selama 1 bulan terakhir adalah sebagai berikut. Dan ini adalah data distribusi usia pasien laki-laki, yaitu adalah usia 21 tahun, 24 tahun, 27 tahun, 30 tahun, 33 tahun, 36 tahun, sampai 39 tahun. Dengan frekuensi tersebut, dengan total frekuensinya adalah 40 orang. Nah, di sini saya akan menjawab soal dari simulasi Monte Carlo. Sini ada tabel simulasi Monte Carlo, yaitu tabel distribusi frekuensi usia 40 orang laki-laki beserta program donor darah. Tabelnya ada berisi adalah nomor urut, usia laki-laki, frekuensi peserta, distribusi deminitas, distribusi kumulatif, dan tag number. Di sini ada usia laki-laki mulai dari 20 tahun, 22 tahun, 25 tahun, hingga 35 tahun. Eh, yang pertama kita akan mencari dari distribusi deminitas. Untuk rumusnya dari distribusi deminitas adalah frekuensi peserta dibagi jumlah frekuensi total. Itu rumusnya sendiri adalah sama dengan frekuensi peserta untuk usia 20 tahun 2 dibagi dengan 40.
Enter, hasilnya adalah 0,05. Kemudian kita tarik ke bawah sampai nomor urut 7. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Adalah 0,1 untuk 20 tahun hingga 0,2 untuk 35 tahun. Yang kemudian kita akan mencari distribusi kumulatif, yaitu kita tulis ulang karena ini penjumlahan dari masing-masing nomor urut dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 2 sampai dengan nomor urut 7. Yaitu kita tulis ulang adalah 0,05, kemudian baru bawahnya kita tambahkan itu sama dengan 0,05 ditambah 0,1. Hasilnya adalah 0,15. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, hasilnya untuk distribusi kumulatif untuk usia 20 tahun 0,05, untuk usia 22 tahun adalah 0,15, untuk usia 25 tahun 0,35 hingga untuk usia 35 tahun adalah 1 karena ini hasil penjumlahan. Kemudian kita buat tag number, kita asumsikan untuk 0 ini kita hiraukan dulu, yaitu itu hitungannya akan menjadi ini 5, ini 15, ini 35, ini 50, ini 67,5, ini 80, dan ini 100. Dan kita tulis menjadi 0 sampai 4. Kemudian yang 15 menjadi 5 sampai 14. Kemudian untuk yang 35 menjadi 15 sampai 34. Untuk yang 50 menjadi 35 sampai 49. Yang kemudian ini menjadi 50 sampai 66. Dan yang 0,8 menjadi 67 menjadi sampai 79. Untuk yang 1 menjadi 80 sampai 99. Oke. Kemudian setelah itu kita akan menghitung prediksi usia laki-laki beserta program donor darah selama 7 hari. Untuk tabelnya ada kedatangan hari, nilai random value dikali 100 dan jumlah usia. Yang pertama, kita akan mencari nilai random value dikali 100. Untuk mencari nilai random value apabila kalian belum tahu, rumusnya adalah dengan rand dalam kurung enter. Kemudian kita tarik aja, misalnya kita butuh 3, kita tarik 3, apabila butuh 5 kita tarik jadi 5, seperti itu. Ini saya sudah siapkan. Kemudian untuk mencari NRF10, yaitu kita ini adalah sama dengan dari 0,03 ini dikali 100. Hasilnya adalah 3,4. Kemudian kita tarik ke bawah sampai kedatangan hari ke-7. Nah, ini untuk hasilnya. Untuk hari pertama adalah 3,4, hari kedua 85,4, hari ketiga 17,23, hari keempat 63,84, hari kelima 29,35, hari keenam 51,28, dan hari terakhir yaitu 8,9. Kemudian kita tentukan jumlah usia. Ini adalah 3,4. Kita lihat di tag number 0 sampai 4, berarti 3,4 masuk ke 4 berarti usianya adalah 20 tahun. Untuk 85 berarti dia masuk ke usia 35 tahun. Untuk 17 dia masuk ke usia 25 tahun. Sedangkan 63 masuk ke usia 30 tahun. Sedangkan 29 masuk ke usia 25 tahun. Untuk 51 masuk ke usia 30 tahun. Dan untuk 8 dia masuk ke usia 22 tahun. Oke, terima kasih. Nah, jadi kesimpulan pada soal ini adalah berdasarkan simulasi Monte Carlo yang dilakukan dengan menggunakan 7 nilai acak atau random value, diperoleh estimasi usia pasien laki-laki yang akan mengikuti program donor darah selama 7 hari ke depan.
dengan mengonversi nilai acak menjadi NRF dikali 100 dan mencocokkannya ke dalam rentang tag number yang mewakili distribusi usia. Kita berhasil memperkirakan usia masing-masing pasien setiap harinya. Hasil simulasi menunjukkan bahwa metode ini cukup mampu memberikan prediksi yang mendekati distribusi asli dari data historis. Rata-rata usia yang diperoleh dari hasil simulasi dapat dijadikan sebagai acuan dalam merencanakan kebutuhan pelayanan medis ataupun logistik yang sesuai dengan kelompok usia tertentu. Dengan demikian, simulasi Monte Carlo terbukti sebagai metode yang efektif dan sederhana dalam membantu proses pengambilan keputusan di bidang kesehatan, khususnya dalam perencanaan dan prediksi berbasis data historis. Dan terima kasih. Oke teman-teman, jadi itu dia pembahasan kita tentang simulasi Monte Carlo. Mulai dari pengertian, tujuan, sampai gimana kita bisa pakai prediksi usia peserta donor darah. Walaupun kelihatannya ribet karena ada angka-angka dan probabilitas, sebenarnya ini metode yang sangat simpel tapi powerful banget buat bantu kita ambil keputusan dalam situasi yang gak pasti. Semoga apa yang aku sampaikan hari ini bisa nambah wawasan kalian semua dan bikin kalian makin semangat dalam belajar hal-hal yang baru. Dan seperti biasa, kalau kalian suka sama presentasinya aku, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Dan apabila kalian ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan kalian chat aja di komentar di bawah ini. Pasti aku akan jawab. Dan tetap semangat, tetap penasaran, dan terus belajar. See you!